Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita jadikan penggunaan daripada rahmatan adalah hari ini. Tanggal 27 apa 26? 26 Mei. Supaya mudah mengingat, karena tanggal 28 di bekas Kaisaran Utsmaniyah, yakni Turki, tanggal 28 besok akan pemilihan presiden putaran kedua untuk menemukan presiden. Jadi gampang mengingat. Kalau presiden petahana terpilih kembali, kapan dimulai pemakaian penggunaan atau aktivitas yang syar'i dimulai untuk Masjid Rahmatan lil Alamin ini. Tinggal nunjuk pada waktu pilihan umum Presiden Erdogan. Jadi jangan membuat patok sejarah itu yang cemen-cemen. Karena hidup ini adalah membangun sejarah. Daripada patok dimulainya penggunaan Masjid Rahmatan lil Alamin ini adalah tatkala jembatan Jamal diganti. Itu enggak gagah itu. Artinya orang tidak tahu jembatan Jamal itu di mana. Walaupun namanya bagus, Jamal. Apalagi jembatan Artaja, orang tidak tahu. Tapi kalau tatkala pemilihan presiden Turki untuk mengangkat Erdogan sebagai kepala negara yang terlama di Republik di Asia ataupun di Eropa. Enak bukan? Kalau patoknya internasional itu. Inilah bentuk global setting. Saudara-saudara, saya selalu membaca sejarah. Perjalanan sejarah itu banyak sekali pandangan orang. Malah ada 8. Saya mau menambahkan 1 supaya jadi 9. 9 itu angka terbesar. Sebelum bahas itu, kita tata dulu ini. Seakan-akan ini benar. Mengikuti politik peran wanita minimal 30%. Jadi ini mengikut politik 30% ya. Hanya dikasih 1/3 daripada 1, 2, 3. Ini bukan politik Quran. Kalau politik Quran, innal mu'minin, innal muslimin, wal muslimat. Kira-kira itu kalau dimasukkan matematika itu bagaimana itu? Bulat 50, 50. Nah, Jumat besok harus 50, 50. Ya minimal katakanlah. Karena rijal ini langkahnya panjang, tambah 1 strip. Jadi di belakang imam itu rijal. Terus belah sini nisa. Saudara-saudara, ini kaitan dengan sejarah ini nanti. Pembahasannya Jumat depan atau kapan gitu ya. Ini kaitannya dengan sejarah.
Kalau begini, kaitan politik lokal. Enggak sesuai dengan namanya, rahmatan lil alamin. Ini rahmatan lokal. Berani tapi tingkat lokal. Sudah menampilkan nisa sejajar, tapi masih sepertiga nisa. Padahal kalau teori Al-Quran, innal mu'minin wal mu'minat, innal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, wal qanitin wal qanitat, was sholihin was sholihat, was shodiqin was shodiqat. Terus 50-50. Adapun kita nambah satu strip, itu margin errornya. Harus disiapkan margin error. Karena apa? Tidak ada yang benar mutlak. Tidak juga ada yang salah mutlak. Kasih satu strip. Untuk apa ini beda? Margin error. Jangan yang membahas penelitian saja ada margin error. Bersikap pun harus siapkan margin error. Satu strip. Sama halnya dulu ketika Syekh mulai membangun masjid ini 99 kali 99. Syekh merenung. Asmaul Husna sebegitu indahnya, kok menyampaikan Asmaullah yang Al-Husna itu 99. Nilai yang terbagus itu 100, semua dihitung 100%. Lah kok ini Allah cuma 99%, ini bagaimana ini? Itu pemikiran merdekanya begitu. Cari ilmu yang merdeka juga tidak pas. Apalagi nanti pada roh yang merdeka. Maka para insinyur dikumpulkan. Tambah 1 meter. Cek bagaimana nanti fondasinya. Loh itu urusan insinyur sipil. Terus bagaimana nanti arsitekturnya? Itu urusan insinyur arsitektur. Gitu saja kok susah. Kan sudah ada ini. Tinggal nambah set jadi. Maka 100 kali 100. Maka pondasi yang kita buat, pondasi yang belum dibuat orang. Apa itu? Pondasi kapal. Gak tahu itu Syekh bahasa Inggrisnya seperti apa pondasi kapal menurut insinyur sipil gitu kan. Bikin pondasi yang seperti kapal itu, gerak di ombak juga enggak jatuh, kecuali tatkala tenggelam. Dibuatlah pondasi kapal. Ini biayanya besar, jangan ngomong biaya. Kalau mau ngomong biaya enggak berani melangkah. Sebab apa? Pondasinya saja sama dengan yang dibangun ke atas harganya itu. Bagaimana? Orang semeter lebih tebalnya. Kemudian besi-besinya yang untuk semacam wire mesh-nya itu kita genggam sini enggak muat. Seluas 1 hektar. 100 kali 100. Enggak apa-apa. Mula-mula jadilah pondasi terlebih dahulu. Pada perjalanannya ada yang ngatain, bukan ngoreksi, ngatain. Inilah kalau membangun tidak ikut umum. Makanya nggak jadi-jadi. Saya mendengar itu dulu dari orang provinsi. Karena saya mendengar, nggak mau nyimpan dalam hati, saya tampil ke depannya. Anda siapa? Ini apa yang diomongkan tadi? Betul itu omongan Anda? Iya, tapi saya minta maaf. Jangan dulu minta maaf. Nggak minta juga dikasih. Maaf ini kan nggak berat maaf itu kan? Anda menyumbang berapa? Terus Anda berkepentingan apa kok ngomong begitu?
Maka dikeluarkanlah bahasa Sikabayan. Saya menjawab dengan bahasa Sikabayan. Karena di daerah Kabayan kan, cuma Kabayannya ti Kulon, bukan Kabayan ti Priangan. Kabayan Banten. Iya masjid aing, numbangun aing, ya kumaha aing. Nah, begitu, itu Kabayan Kulon. Nah, kalau diajak ke timur nggak bisa itu, memang tumbuhnya itu dari Kulon. Nah, begitulah. Memang kadang-kadang harus begitu jawab itu. Jadi orang bertanya, siapa yang isi? Itulah kalau belum memandang jauh. Tatkala corona terjadi, semua manusia tiarap. Khususnya muslimin muslimat disuruh tiarap. Sampai sholat Idul Adha yang tempo hari. Masjidil Haram pun sepi. Tiarap semua. Andainya tidak ada Az-Zaitun mewakili masuk kepada fardu kifayahnya, tamat itu. Tamat. Maka keluarlah PSBB. Apa panjangan kita? Bukan pembatasan sosial tapi KSBB, kerjasama berskala besar. Kenapa? Kita katakan KSBB di sana pembatasan sosial berskala besar, di sini kerjasama sosial berskala besar. Makanya kita mendapat keleluasaan seperti ini. Adapun kalau ada orang yang menanggapi macam-macam, ini kan masjid kita. Dan ini tidak diekspor. Mengapa? Belum ada konsumen yang bisa melaksanakan. Mengapa? Masjidnya hanya diukur 40 orang. Jadi ini khusus dipakai sendiri, jangan khawatir itu yang khawatir-khawatir itu. Tidak diekspor. Untuk kepentingan sendiri, karena kita meyakini manusia yang bisa tampil ke depan itu, menjalankan putaran sejarah itu, hanya orang-orang yang sehat, cerdas, dan bertindak manusiawi. Nah, inilah menjaga kesehatan. Ini panitia Jumatnya ini masih ikut politik. Perempuan harus 30%. Jangan. Di sini ya memang ada lembaga politik, ada lembaga karismatik dalam kehidupan sosial itu. Lembaga karismatik itu memang tidak bisa merubah dengan dirinya duduk di kursi kekuasaan, tapi bisa merubah dengan gagasan. Ya, katakanlah lembaga pendidikan ini lembaga karismatik. Jadi jangan ikut-ikut menjadi lembaga politik. Jangan. Maka nanti Jumat depan ini yang badal imam. Kemudian sayap kanan nisa, sayap kiri rija. Itulah inna. Inna itu benar-benar sesungguhnya al-muslimin wal muslimat, gak boleh dipisah-pisahkan. Kalau ada yang misah-misahkan, mungkin itu madhab sejarah zaman gak tahu kita. Karena gak bisa ditelusuri. Sebelum membahas pandangan sejarah yang 8 kacamata, sekarang mari kita baca sejarah pandangan ilahiyah. Saudara-saudara, pandangan ilahiyah ini ternyata merujuk
2000 plus 3000, 5000 tahun yang lalu. Atau mungkin 6000 tahun yang lalu. Tatkala Quran mengadopsi ungkapan Sayyidina Ibrahim dalam Al-Quran. Cerita tentang perjuangan Ibrahim yang penuh dengan tantangan-tantangan. Dilukiskan dalam Quran, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat. Tatkala Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian. Terserah kalimat itu diterjemahkan apa, tantangan kah, ujian kah. Fa'atammahunna. Ibrahim setapak demi setapak menyempurnakan ujian itu. Baru ungkapan inni ja'iluka linnasi imama. Ini itu sejarah. Kalau kita libatkan kepada kekuasaan yang ilahi. Inni ja'iluka imama. Oh, pantas kamu jadi orang yang terdepan. Imam itu orang yang terdepan. Jangan khawatir. Wah, ini imam anu. Yang nggak ngerti orang yang terdepan itu imam itu. Jadi kalau Anda menyebutkan imam fulan tapi tidak mengerti, itu namanya khayal ditaruh di depan. Inni ja'iluka linnasi imama. Aku jadikan engkau sejarah ini menjadi orang terdepan di bangsa-bangsa. Nabi Ibrahim ini orang yang memikirkan generasi. Maka sejarah ditanya. Qala, berkatalah Ibrahim, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan generasi belakangku nanti? Qala, sejarah mengatakan la yanalu ahdi dzalimin. Enggak bakalan mendapatkan apa-apa orang yang zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, kalau meletakkan nisa di masjid sejajar itu pada tempatnya. Kalau beraninya meletakkan muslimat di kondangan, itu bukan tempatnya. Berani. Mengapa? Karena bukan di masjid. Kondangan. Coba, orang kondangan. Jubel-jubel itu bukan pada tempatnya. Ini pada tempatnya masjid. Baik itu istilahan, lughatan, wa syara'an pada tempatnya. Nah, kok enggak berani menempatkan sesuatu pada tempatnya? Nah, itulah jawaban sejarah yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Tatkala bertanya pada sejarah, wa min dzurriyyati, kata sejarah, la yanalu ahdi dzalimin. Enggak bakal dapat apa-apa orang yang tidak bisa meletakkan diri pada tempatnya. Udah, ini kupasan baru sejarah. Karena ada sejarah yang seperti itu juga. Yang namanya kultus kepribadian. Ini yang kultus kepribadian. 1 di antara 8. Karena yang 9 sudah disampaikan. Apa kultus kepribadian? Orang mengatakan, kalau tidak ada George Washington, tidak ada Amerika. Kalau tidak ada Robespierre, tidak ada revolusi Prancis. Kalau tidak ada Lenin, tidak akan ada revolusi Rusia. Kalau tidak ada Soekarno, tidak ada Indonesia. Nah, ini namanya kultus kepribadian. Maka siapa yang bisa ngupas kultus kepribadian ini? Saya membaca teori Karl Marx, Marxis. Sejarahlah
yang akan menampilkan tokoh. Nah, itu membahas sejarah yang kultus kepribadian tadi. Jadi jangan benci-benci amat lah terhadap Marxis. Baca saja, itu kupas. Itu sejarah kok. Pisau sejarah itu kalau memahami pandangan-pandangan Marxis bisa mengupas. Mau mangga golek bisa dikupas. Mau mangga dermayu bisa dikupas. Mau mangga yang banyak seratnya pun bisa dikupas. Kadang-kadang kita a priori. Nah ini satu. Nanti yang 7 gimana sih? Pelan-pelan. Ipu, lai, tatau, mutiti. Pelan-pelan lah nanti satu-satu dibahas. Sekarang mari kita baca diri kita. Dulu kita menjalankan atau mendirikan pusat pendidikan ini, Center of Education yang kita buat ini tatkala kita melihat, membaca teori ilahiyah yang diungkapkan oleh Ibrahim dalam sejarah. Qala wa min dzurriyyati, ternyata tidak serta-merta. Organisasimu itu apa? Tidak menjamin. Mazhabmu itu apa? Tidak menjamin. Yang menjamin itu layanalu ahdi zalimin. Yaitu generasi yang bisa meletakkan pada sesuatu pada tempatnya. Maka kita bangunlah kampus pendidikan ini. Ini sebuah koreksi terhadap teori pesantren. Teori pesantren yang dijadikan disertasi seseorang mengatakan ada kiai di satu tempat. Tempat itu ya kampung lah. Kemudian ada santri yang datang. Kemudian santri menggerombol dari daerah masing-masing. Barulah sang kiai memberikan pengajaran dan pendidikan. Itu dipahami. Gimana ya? Kita mau buat pendidikan yang bisa melestarikan dari leluhur sampai kepada sekarang dan besok-besok. Kok seperti itu? Sedangkan zaman ini sudah bukan zaman dulu. Maka keluarlah. Ya, pesantren spirit but modern system. Nah, itu keluar. Apa spiritnya? Spiritnya mandiri. Pesantren itu mandiri. Cuma mandirinya dimodernkan, dimodernkan, dikekiniankan. Maka dibuatlah set plan ini itu jadi. Sekalipun ribut orang kok bisa, dari mana dananya. Jangan pernah menjawab orang yang tidak paham. Dijawab pun nanti keluar macam-macam. Berdiri. Berdirinya Az-Zaitun ini disambut gegap gempita. Yang senang tepuk tangan, yang tidak senang mencibir. Itu hal biasa dalam menjalankan sejarah. Dalam membangun sejarah itu begitu. Kalau membangun sejarah itu tepuk tangan terus setuju, enggak ada sejarah. Kalau juga caci maki yang enggak habis-habisnya, habis sejarah itu. Yang nyaci habis, yang dicaci terus berjalan. Itu sejarah. Itu hukum sejarah. Jangan takut. Kita ini hidup dalam putaran sejarah dan membangun sejarah. Berjalanlah. Memasuki umur 25 tahun, ternyata kita ini tell me. Telat mikir. Apa tell me-nya? Kok baru 25 tahun berani mendirikan sesuatu? Oh bukan tell me. Kalau mau mendirikan sesuatu itu, lihat kakimu bisa tegak atau tidak. Kalau belum bisa tegak, jangan melangkah. Nanti di tengah jalan tersungkur. Lihat badanmu, berapa langkahmu. Lihat modalmu, berapa modalmu. Nah, baru 25 tahun. Itu pun nanti tahun 24, 25 tahun itu.
menjawab tantangan zaman. Kalau seperti begini terus-terusan, kita tidak menemukan identitas. Apa itu identitas? Sekarang kan sedang dimusuhi politik identitas. Yang memusuhi dan yang dimusuhi tidak ngerti identitas. Apa identitas itu? Identitas keindonesiaan. Yang mandiri, itu identitas. Jadi kalau ada orang menggembar-gemborkan politik identitas, belum paham Indonesia. Perlu dibangun identitas. Apa identitas? Keindonesiaan yang mampu tegak dengan kakinya. Yang mampu tegak dengan modalnya. Yang mampu tegak dengan kesosialannya terhadap dalam negerinya dan luar negerinya. Itu identitas. Maka kita berunding, bisakah menjawab tantangan zaman kalau hanya begini bentuk pendidikannya? Belum. Sepakat semua belum. Bukan tidak. Tidak dan belum itu beda. Maka disimpulkan, harus ada kulliyatur rasyidin. Kalau menengahnya, sekolah menengah kejuruan. Nanti masuk ke atasnya kulliyatur rasyidin. Namun tidak boleh seperti yang ada. Berarti ini sama dengan pesantren spirit but modern system. SMK spirit but modern system. Dalam pendirian SMK itu harus ada lembaga atau pengusaha yang bekerja sama. Kalau pertanian, ada perusahaan pertanian enggak di Indonesia? Maka kerjasama. Saya melihat SMK yang sudah berjalan, sudah kerjasama. Tapi kerjasamanya katakan dengan Jepang. Pabrik-pabrik kalau otomotif ya otomotif Jepang. Kalau pelayaran keluarannya nanti menjadi nahkoda di pelayaran asing. Semuanya belum mandiri. Maka kita sudah meyakini SMK yang kita buat ini harus yang menjamin adalah perusahaan yang bisa lestari dan nasional. Maka kita sudah punya perusahaan nasional. Modal Indonesia, dijalankan orang Indonesia, diperuntukkan untuk Indonesia, lebihnya diekspor ke bangsa-bangsa lain kalau sudah lebih. Maka yang kita pilih SMK pertanian. Karena kita punya lembaga kesejahteraan masjid yang mengurus pertanian. Maka yang keluar dari SMK kita ini nanti, kalaulah harus bekerja di lembaga itu disesuaikan pendapatannya dengan yang berjalan di nasional. Maka kita usulkan. Apa itu? UMR atau apa namanya itu? UMR Indonesia itu ya mbak jangan 3 juta lah. 15 juta gitu. Maka LSM kita ini nanti bisa memberikan kepada alumnus daripada SMK-nya 15 juta. Itu kan bagus itu. Ini mendorong itu kan belum keluar-keluar. Indramayu baru berapa itu? Ustadz, Indramayu UMR-nya berapa? Tuh masih 2.500.000. Padahal saya menginginkan 3,5 juta saja kok belum bisa ya. Maka kita buat. Nanti tahun anggaran baru jangan ikut yang 2.500 itu. Kan sekarang sudah dikecilkan 1.000 jadi Rp1. Kurang pantas. Gimana kalau kita naikkan bukan 2.500? Kok jawab alhamdulillah. Dinaikkan dikit dong. Yang penting ada 500 yang di belakangnya. Kalau habis 2 berapa?
3, ada 500 di belakangnya. UMR. Lumayan toh? Itu namanya berani satu strip di atas rata-rata. Jadi kita memilih SMK Pertanian, SMK Kelautan. Maka LKM, Lembaga Kesejahteraan Masjid, punya usaha. Pelabuhan Samudra Biru Mangun Kencana. Itu nanti yang menampung tamatan daripada SMK. Tidak usah dari pintu ke pintu menjinjing map tebal untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi sayang pintu demi pintu mengatakan tiada lowongan gitu. Loh, ini Ebit GAD kok menjadi nyanyi Jawa? Enggak apa-apa, nyanyi sendiri. Yang mengoreksi silakan, asal bisa memberikan not yang baik. Jadi enggak usah nenteng map untuk mencari pekerjaan. Nah itu, setiap Az-Zaitun tampil itu dibarengi dengan tepuk tangan dan cacian. Biasa itu. Maka tatkala ada yang seperti itu, jangan lengah. Tampil lagi. SMK agak sedikit aneh karena pesantren spirit but modern system. SMK pesantren. Mungkin kalau kita SMK atau apa? MAN apa? MAK itu mungkin belum ada yang hafal Al-Quran. Nanti SMK kita ini minimal tidak buta Al-Quran. Artinya tidak buta Al-Quran itu membaca Qul Husung Sang bisa. Gimana caranya? Terserah saudara-saudara. Karena dulu Syekh itu dikasih doktrin orang tua, wali itu bisa membaca Qul Husung Sang. Sampai sekarang belum ketemu Qul Husung Sang itu seperti apa. Kemudian Asmaul Husna sebagai senjata. Yang tidak 99, yang 100. Kemudian Asmaun Nabi yang 201. Di mana SMK itu kita buat? Di dalam dulu. Sampai nanti mantep baru kita melangkah ke jalan raya Jakarta Surabaya. Di mana jalan raya Jakarta Surabaya itu? Di Pantura. Jadi Pantura, Jalan Pantura, Jakarta Surabaya. Jangan Jakarta Cirebon, terlalu dekat. Coba mulai sekarang. Kalau bangunannya itu 25 lantai, itu pondasinya seperti apa? Nah, insinyur doktor Gempa membuat pondasi. Untuk 25 lantai, satu lantainya kotornya 4 atau 375. Kalau 4 berarti 100. Asmaul Husna 100. Ini 100. Kemudian gunakan lahan sesempit-sempitnya, tapi hasilnya seluas-luasnya. Kalau efektif 1 hektar, kali 25, kan 25 hektar. Lahannya hanya 1 hektar. Nah itu berpikir modern. Akhirnya tanah ini tidak hanya diisi oleh genteng-genteng merah ataupun tumpukan batu-batu saja. Nah, ini sebelum bulan Juli sudah keluar itu hitungannya. Di mana letaknya? Di tempat yang kena angin timur, kena angin barat, kena angin selatan, kena angin utara. Dan dahsyat. Nah itu ngitungnya harus begitu. Pukul dari angin timur bisa bertahan. Pukul dari
angin barat bisa bertahan. Pukul dari angin utara bisa bertahan. Pukul daripada angin selatan bisa bertahan. Ada gempa, mengikuti gerakan gempa sambil tidak roboh. Nah, kalau punya ahli gempa lantas gak bisa nyusun begitu, nanti Syekh yang menjadi ahli gempanya itu. Jadi berjalan sini sebelum menamatkan satu angkatan, mudah-mudahan sudah dimulai. Saya sedang membebaskan lahan, ya kurang lebih 25 hektar, tempatnya sangat strategis untuk pergerakan pendidikan bertaraf Indonesia yang melanglang buana di seluruh dunia. Melanglang buana itu artinya menjajah projo, milanggori. Akan menampilkan Satrio Wirotomo. Menang tanpa ngasorake, terus ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Itulah identitas Indonesia. Mengapa Indonesia? Politik identitasnya itu. Ya memang Indonesia. Saudara-saudara harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena punya budaya antar bangsa. Coba dasarnya itu universal. Semua agama ada di Indonesia punya rumah. Maka sudah jangan cerita agama lagi. Cerita kemanusiaan yang adil dan beradab. Cerita persatuan. Itulah identitas Indonesia. Maka nanti KTP-nya kita usulkan dari lembaga karismatik ini. Tempat pendidikan. Kalau membuat KTP sudahlah jangan dicantumkan agama. Ikuti saja seperti di paspor. Enggak ada agama. Enggak geger, paspor enggak ada agama. Jadi penduduk, kartu penduduk, kita setuju kartu penduduk. Kartu penduduk itu beda dengan paspor. Mengapa? Orang asing pun boleh duduk di Indonesia. Maka nanti disebut nasionalitinya apa? Katakan orang Cina yang sedang kerja, ya China. Orang Arab yang sedang kerja di Indonesia tapi masih berkebangsaan Arab, Arab. Maka nasionaliti kita Indonesia. Jangan dicantumkan agama. KTP kok ada agama? Kalau ada agama nanti yang berpikiran macam-macam dicatat. Itu bukan kita. Nah ini namanya tidak ada persatuan Indonesia. Mudah-mudahan didengar, setelah didengar Menteri Dalam Negeri merubah bentuk KTP. Hilangkan agama. Karena sudah punya rumah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kira-kira pendidikan yang begini ini melangkah selangkah enggak maju? Selangkah. Dan banyak-banyak. Selangkah saja belum tentu orang sepakat. Tapi disepakati atau tidak disepakati kita melangkah. Karena apa? Indonesia memerlukan yang seperti itu. Kan asik punya tenaga mahir bangsa Indonesia untuk Indonesia dan bangsa-bangsa lain. Kan asik kalau begitu Indonesia. Identitasmu apa? Indonesia. Sekarang orang merebut identitas. Menonjolkan keturunan Nabi Muhammad. Aneh. Itu identitas aneh. Nabi Muhammad sudah ngendika. Makana Muhammadun aba ahadin mirijalikum. Muhammad kui duduk bapak daripada kaum lelakimu. Wah itu asbabun nuzulnya lain. Jangan cerita asbabun nuzul, cerita teksnya. Kalau teks itu dibaca, maka walaupun hidung mancung, ada sedikit bewok, kemudian ngaku, saya berdarah Nabi, itu bisa paham kita itu. Aneh orang ini nggak baca Quran apa?
Yang mengucapkan makana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum itu Kanjeng Nabi. Maka ditafsirkan dengan tafsir yang macam-macam. Oh ini asbabun nuzulnya begini. Lah kok asbabun nuzul sudah ada kok. Sudah dipraktekkan. Dipraktekkan di Indonesia sedikit-sedikit. Wah ini nasab Nabi. Waduh gimana itu? Akan lebih gagah. Apa nasabmu? Indonesia. Ini ada ini perwakilan Timur ini. Nah, karena hidungnya mancung terus saya Habib. Jangan. Jangan. Anak Indonesia. Gitu. Kalau sudah begitu asik bukan? Saudara-saudara yang ibtidaiyah tetap dipanggil saudara-saudara. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak ada innamal mu'minuna abnaun, enggak ada. Ikhwah. Biasakan itu. Saudaraku, apa kata pelajar yang masih berusia 10 tahun? Waduh, saya sudah dianggap saudara oleh Syekh. Bangkit. Saya kasih contoh. Saya ini selalu menggunakan bahasa Sunda Banten. Memanggil anak-anak itu bepenjit, kadieu gitu kan. Cucu Syekh baru berusia 6 tahun sudah protes. Mbah, saya bukan bepenjit, Mbah. Saya abang. Tuh, karena sudah punya adik. Oh iya, kalau dipanggil anakku boleh. Bapak saya namanya Eji Ramadhani. Terus panggil apa? Cucunda. Wah, itu baru. Jadi jangan pernah mengecilkan kader. Tatkala kader berkhutbah, ada orang yang punya underestimate. Tatkala membaca qala Rasulullah fil Qur'anil Karim, saya kira itu slip of the tongue. Karena yang berkhutbah bocil. Oh, sudah khutbah di hadapan orang banyak masih bocil. Ternyata saya juga begitu. Oh jadi bukan bocil ini, bukan slip of the tongue. Tapi dihayati. Maka timbullah membuka buku, membuka Quran. Itu kan asyik kalau begitu. Nah, inilah gagasan. Bisa menembus apapun. Kemanapun. Tanpa harus duduk di kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Hadza wallahu yar'ana wa yahfadzuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!